Yang paling utama adalah sikap atau rasa cinta saya ke Kota Bandung atau nyaah ke Kota Bandung sebagai pituin orang Sunda asli Bandung. Teman-teman tuh sampai bilang, kamu ngapain sih jadi ketua RW? Kamu udah enak kok di atas berkarir sebagai profesional gitu, tingkat nasional, internasional bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warga RW 10 Cistulama Dago. Ketemu lagi dengan saya melalui video ini dan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pencalonan saya sebagai ketua RW 10 Cistulama Dago periode 2025-2030. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi buat warga RW 10 Cistulama Dago. Terima kasih. Nama saya lengkapnya ya, nama saya itu R. Rizky Abdurrahman Adiwilaga atau biasa disingkat R. Rizky A. Adiwilaga. Nama panggilan saya itu adalah biasanya Kang Rizky Adiwilaga, itu yang paling sering orang tahu ya nama saya. Saya lahir di Bandung 3 April tahun 1973 dan asalnya asli pituin orang Sunda Bandung. Jadi betul-betul saya orang Sunda dan orang Bandung, bukan orang dari mana-mana. Itu kira-kira tentang siapa saya. Baik, pendidikan saya itu dimulai dari SD Negeri Banjarsari 2. Saya lulus tahun 85 dan saya lanjutkan ke SMP Negeri 2 Bandung. Saya lulus tahun 1988. Lalu saya lanjutkan ke SMA Negeri 13 Bandung dan saya lulus tahun 1991. Nah, dari SMA saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran untuk Unpad dan lulus tahun 1998. Nah, setelah lulus dari Fakultas Hukum Unpad, saya melanjutkan ke Fakultas Hukum University of Technology Sydney atau UTS di Sydney, Australia. Jadi saya pernah mengalami kuliah studi di luar negeri, khususnya di Australia itu tahun 2000. Nah, setelah dari Australia, saya sempat ambil juga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu tahun 2005 dan waktu itu saya ngambil spesialisasi di bidang kekayaan intelektual. Jadi waktu itu persiapan untuk menjadi konsultan dan saya juga sempat kuliah di di Jepang, khususnya di kantor paten Jepang. Itu dimulai dari tahun 2003, 2009, 2014 dan 2018 di Tokyo, Jepang. Jadi saya mengalami juga saya kuliah di Tokyo, Jepang dan paling banyak tuh sebetulnya saya kuliah di Jepang sebetulnya. Selama hidup saya ya, kira-kira gitu. Kalau profesi saya atau pekerjaan saya, sebetulnya saya ini seorang advokat atau konsultan hukum profesional dan saya sudah melakukannya sejak tahun 2001 sampai sekarang, sampai hari ini. Jadi saya seorang profesional. Dan juga saya juga konsultan kekayaan intelektual sejak tahun 2001 sampai sekarang. Profesional juga dan sekarang saya juga punya kantor sendiri. Alhamdulillah saya punya kantor namanya Adiwilaga & Company, spesialis di bidang kekayaan intelektual. Lalu juga saya dosen di Institut Teknologi Bandung, khususnya di Sekolah Bisnis dan Manajemen di Institut Teknologi Bandung dan Sekolah Arsitektur ITB juga sejak tahun 2010 sampai sekarang. Nah, yang profesi dosen yang lain, saya juga ngajar di Mahkamah Agung. Jadi saya ngajar hakim seluruh Indonesia di Mahkamah Agung dan itu sudah saya lakukan sejak tahun 2013 sampai sekarang. Dan terakhir saya adalah anggota tim pakar hukum ya di Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung. Jadi tugas saya adalah sebagai pakar itu saya memberikan nasihat-nasihat kepada pemerintah kota, khususnya wali kota Bandung terkait dengan penataan pengembangan ekonomi kreatif. Itu adalah profesi pekerjaan saya yang saya lakukan jalani sekarang. Yang paling utama adalah sikap
atau rasa cinta saya ke Kota Bandung atau nyaah ke Kota Bandung sebagai pituin orang Sunda asli Bandung. Jadi saya ini terlahir dari keluarga saya, ayah adalah seorang asli Bandung dan ibu juga seorang asli Bandung. Ayah saya kebetulan adalah profesor di Universitas Pajajaran dan juga juga orang Bandung, dan ibu saya juga orang Bandung. Nah, yang kedua, saya ingin berkontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat di mana saya tinggal sejak tahun 79 di RW 10 Cistula-Madago. Jadi bagi saya berkontribusi positif itu menjadi salah satu pertimbangan. Yang ketiga, kenapa saya juga punya motivasi itu adalah ingin membantu dalam membereskan permasalahan yang ada di RW 10 Cistula-Lama. Di antaranya adalah masalah infrastruktur, salokan yang harus ditata ulang. Itu menurut saya juga satu PR yang khusus yang cukup penting sekali. Kedua, gangguan keamanan lingkungan, yaitu rawan pencurian. Jadi di RW 10 ini seringkali terjadi pencurian kendaraan bermotor. Belum pencurian, ya misalnya contoh adalah kalau karena banyak kos-kosan, mahasiswa pencurian, ataupun juga ada tindak pidana lainnya. Yang ketiga adalah gangguan ketertiban. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Jadi selama hampir belasan tahun, ya, lebih dari 15 tahun itu RW 10 itu selalu mengalami gangguan ketertiban yang disebabkan oleh perilaku anak-anak mahasiswa ITB yang ada di wilayah RW 10 gitu ya. Jadi mereka bukan yang tinggal di RW 10 sebetulnya, jadi mereka mahasiswa ITB yang datang ke wilayah RW 10 dan mereka melakukan aktivitas dan mengganggu ketertiban. Itu juga salah satu dasar kenapa saya merasa perlu melakukan sesuatu. Berikutnya adalah permasalahan hukum di RW 10 tuh sebetulnya banyak permasalahan hukum, cuma ada yang terdeteksi atau tidak terdeteksi atau muncul belakangan gitu ya. Itu juga salah satu permasalahan. Berikutnya adalah permasalahan layanan kesehatan masyarakat yang belum merata. Ini juga dialami karena kan di masyarakat di RW 10 itu ada yang terkait dengan layanan masyarakat itu bisa jadi BPJS ataupun non BPJS, itu juga sering saya hadapi lah gitu ya ketika saya jadi ketua RW sampai hari ini ya, sejak 2020 sampai sekarang. Dan yang terakhir ini adalah lebih kepada diri saya sendiri sebagai seorang muslim. Saya menganggap bahwa saya berkontribusi menjadi ketua RW itu ya ladang amal saya sebagai bekal saya di akhirat suatu saat nanti ketika saya sudah tidak ada. Insya Allah itu menjadi amal-amal yang bisa membantu saya ketika saya sudah tidak ada ya, khususnya bagi saya pribadi gitu. Kira-kira itu yang ada di atau yang menjadi alasan kenapa saya termotivasi untuk menjadi ketua RW kembali ya untuk berikutnya. Kira-kira begitu yang saya bisa jelasin. Sebetulnya banyak ya, tapi saya akan coba jelasin satu persatu lah kira-kira ya. Beberapa hal utama yang telah saya lakukan sebagai ketua RW 10 ya. Yang pertama kali saya lakukan ketika jadi ketua RW itu saya membuat 2 rekening atas nama pengurus RW 10 di Bank BJB. Rekening pertama itu rekening umum, yang kedua rekening tentang santunan kematian. Pertanyaannya, kenapa harus buat rekening? Karena semua uang yang ada di RW itu tidak boleh dikelola secara pribadi. Kalau dikelola secara pribadi, ya masuk ke kantong saya pribadi, itu jelas-jelas melanggar hukum. Dan itu berpotensi saya dapat dipidana itu ya, karena dianggap telah menyalahgunakan wewenang. Jadi semua itu harus ada di satu rekening, yaitu sebetulnya sudah diatur oleh ketentuan juga. Jadi ada rekening khusus. Nah, rekening ini saya buat di BJB, di mana untuk bisa mencairkan uang di BJB ini juga tidak bisa atas nama saya sendiri. Saya harus tanda tangan minimal 2 orang. Kalau tidak ada salah satu di antara 2 orang itu tanda tangan, maka tidak akan ada. Yang kedua, saya coba memetakan mengenai permasalahan terkait dengan bantuan DTKS, PKH, BNPT atau ATM beras dan sebagainya. Kenapa? Karena ternyata pada saat saya menjadi ketua RW itu, warga itu banyak yang datang ke saya mengeluhkan persoalan itu. Nah, mengeluhkannya dengan berbagai macam hal. Misalnya ada yang mengatakan bahwa kenapa saya tidak dapat
menjadi peserta DTKS, PKH atau BNPT. Lalu ada juga mengatakan menurut mereka ya, menurut warga itu adalah sepertinya cenderung hanya lingkaran-lingkaran tertentu saja dari warga yang bisa menjadi atau terdaftar sebagai peserta. Nah ini kan sebetulnya harus saya analisis ya, saya lihat dan coba petakan permasalahan itu yang intinya adalah memperbaikilah penominasian orang-orang itu masuk DTKS, PKH, BNPT atau ATM Beras ini. Jadi harus sesuai dengan orang yang butuhkan. Yang ketiga adalah mewujudkan kegiatan rutin warga 10 yang sebelumnya tidak pernah ada, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus. Itu adalah kegiatan yang pertama kali saya akomodir untuk dilaksanakan walaupun dengan dana yang terbatas, iuran warga yang tidak begitu besar dan juga ditambah dengan iuran saya pribadi sebagai pribadi ya, bukan sebagai ketua RW. Itu saya laksanakan kegiatan 17 Agustus di tahun 2022. Tahun 2023 juga sama dilaksanakan dan juga menggunakan mekanisme iuran warga. Dan ada sponsor juga dari warga yang kebetulan punya usaha, seperti diantaranya ada Alpina, juga ada Fuller ya, dan juga ada Paksi ya juga waktu itu. Dan nah kecuali tahun 2024 itu peringatan 17 Agustus itu 100% disponsori oleh saya. Jadi saya waktu itu ternyata diingatkan oleh istri saya bahwa di tahun 2024 itu tepat bulan Agustus itu adalah hari ulang tahun ke-17 kantor saya, firma hukum Adiwila Company. Jadi waktu itu saya mengadakan semua kegiatan itu disponsori oleh kantor saya, dari mulai door prize, semua kegiatan itu 100% oleh saya. Jadi saya ingin kebahagiaan ataupun ulang tahun kantor saya itu bisa dirasakan oleh warga. Dan itu semua bukan dari dana RW, itu dana pribadi kantor saya, itu di firma hukum Adiwila Company. Nah yang keempat yang sudah saya lakukan adalah saya mengajukan 7 set CCTV untuk wilayah RW 10 sebagai upaya menangkal sangat tingginya kasus pencurian motor di RW 10 dan pembuangan sampah sembarangan ya. Kenapa? Karena itu terjadi terus-menerus. Nah, salah satu caranya adalah dengan mencoba mengajukan 7 set CCTV ke pemerintah dalam program PIPPK. Nah, alhamdulillah dengan adanya CCTV itu minimal mengurangi terjadinya pencurian dan juga dapat mengidentifikasi sebetulnya siapa yang mencuri, pelaku pencurian siapa, lalu juga dapat melihat siapa yang buang sampah sembarangan. Karena terjadi di RW 10 itu ada orang entah dari mana, entah warga juga buang sampah dan ketahuan oleh kita gitu ya. Ini juga salah satu cara untuk menjaga agar lingkungan di RW 10 tetap terjaga. Yang kelima, saya juga berupaya mengajukan lampu penerangan jalan lingkungan melalui program PIPPK. Jadi itu bukan uang RW, bukan juga uang pribadi, tapi juga diajukan melalui program PIPPK dari pemerintah Kota Bandung. Dan saya coba cover semua titik-titik yang dianggap blank spot ya, jadi tidak kelihatan segala macam itu saya terang. Dan ini pun juga itu upaya yang bisa dilakukan dalam konteks penerangan. Nah, keenam yang dilakukan untuk mengatasi gangguan ketertiban oleh mahasiswa ITB, saya sebagai ketua RW menginisiasi pertemuan pihak ITB. Kenapa? Karena kita harus menyampaikan keberatan kita kepada pihak ITB secara resmi. Kita lakukan pertemuan dengan Direktur Kemahasiswaan ITB waktu itu dengan Dr. Prasetyo, dan kita sampaikan keluhan kita bahwa ini mahasiswa ITB ini melakukan banyak aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban lingkungan, baik di lingkungan RW 10 khususnya di RT wilayah RT 07 dan RT 05. Yang ketujuh, ini adalah internal sebetulnya. Jadi pemberesan internal itu dalam surat penjurat di pengurus RW yang menurut saya sebagai sebuah organisasi harusnya RW itu tertib dalam konteks administrasi, surat menyurat, dokumentasi segala macam. Jadi kalau di masa saya adalah saya mencoba membuat satu pengarsipan dengan cara setiap surat yang saya tanda tangan itu akan selalu saya scan. Ya. Saya scan jadi saya tahu hari apa, tanggal berapa, bulan apa,
siapa yang minta tanda tangan pada saya itu ada recordnya di saya. Jadi itu selalu setelah tanda tangan saya scan. Tapi yang paling utama adalah saya selalu memastikan surat ini tentang apa, karena perlu ada, kadang-kala terjadi juga kesalahan pengajuan surat menyurat gitu ya, dan itu saya selalu koreksi lagi begitu ya. Ya intinya semua itu demi perbaikan warga, karena warga juga kan butuh layanan begitu kira-kira ya. Nah, ke-8 adalah sebetulnya pelayanan di RW 10 itu free of charge ya, atau tanpa biaya sepeser pun. Saya sebagai ketua RW 10, sejak awal saya menjabat, saya tidak pernah meminta uang sepeser pun. Baik diminta atau tidak diminta, atau ada istilah ada kenceleng, nggak ada bagi saya. Bagi saya, warga itu datang kepada saya meminta meminta surat, itu ya saya layani. Jadi tidak ada satu hal apapun yang harus menggunakan biaya. Jadi selama saya menjadi ketua RW, maka pengurusan apapun di saya adalah 0 rupiah, tidak ada apapun. Dan saya akan tolak, dan saya akan marah besar ketika ada warga yang memaksa gitu ya. Saya marah besar sekali, karena bagi saya di RW 10 itu dijalankan dengan konsep good RW governance, istilah saya sejak awal tuh. Apa good RW governance itu adalah tata kelola RW yang baik. Jadi tata kelola RW yang baik itu transparan, bertanggung jawab, dan tidak ada yang namanya unsur uang dalam proses layanan. Kira-kira begitu konsep yang saya pegang teguh sampai hari ini gitu ya. Kira-kira itu yang dilakukan. Nah, yang ke-9, jadi kalau menurut saya kehadiran ketua RW tengah masyarakat itu penting ya. Penting sekali bagi saya. Jadi dalam kurun waktu 2022 sampai hari ini, sekarang ini di menjelang akhir tahun 2024, itu banyak permasalahan di mana kehadiran RW itu menjadi penting. Saya ambil beberapa contoh yang mungkin saya bisa sampaikan kepada warga RW 10. Yang pertama adalah saya pernah datang malam-malam ke daerah RT 01, saya harus membela seorang warga yang mau diculik tengah malam, RT 01. Dan itu RW harus hadir. RW harus hadir dan berada di depan untuk membela, jangan sampai terjadi penculikan itu, proses penculikan itu terjadi. Itu nggak mudah, saya harus pergi jam 12:30 subuh, ya. Saya diantar anak saya, lalu saya mencoba hubungi polisi. Intinya adalah warga harus selamat. Yang berikutnya adalah RW itu, saya sebagai RW selalu hadir dalam urusan mengurus warga yang sakit ya. Misalnya contoh dari warga yang mengalami kecelakaan. Yang dicontoh adalah warga RT 06, ada salah satu yang terkena musibah ledakan tabung gas. Itu saya urus sampai dipindahkan ke Hasan Sadikin pun saya urus dengan cara saya menghubungi senior saya, alumni Unpad. Saya minta petunjuk bagaimana, dokter kebetulan di wakil dekan di Fakultas Kedokteran Unpad ada korban luka bakar, harus gimana. Itu saya diarahkan, bawa saja ke Hasan Sadikin. Itu saya kerjakan, saya dampingi di sana. Termasuk yang terakhir itu adalah warga saya yang juga kena musibah, kakinya tertimpa tembok ya. Itu dibawa, saya bawa, dan itu yang harus hadir itu adalah ketua RW ya di situ. Itu contoh. Juga saya harus hadir di dalam menjadi mediator. Ini kalau ada sengketa nih, perselisihan di warga, saya hadir. Saya harus mendengarkan kedua pihak, seperti apa sih masalahnya, sehingga saya mencoba mencari solusi-solusi yang terbaik gitu. Memang tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi minimal itu bisa meminimalisir sengketa itu dan tidak menjadi sesuatu PR yang panjang. Juga ada kasus di mana saya pasang badan ya menghadapi tuntutan dari sekelompok orang yang ingin merampas salah satu rumah dari warga di RT 01 hanya gara-gara masalah hutang piutang gitu ya. Sebagai ketua RW, saya hadir membela warga, karena warga tersebut datang pada saya dan meminta tolong bantuan. Ya saya hadir, saya pasang badan. Saya bertemu dengan orang tersebut ya, dan saya juga diperingati orang tersebut, tapi saya nggak peduli. Bagi saya membela warga adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Dan berikutnya juga ada kasus KDRT. Bayangkan oleh
warga RW 10 semua. Ada kasus KDRT yang berlangsung 20 tahun. Dan baru bisa diselesaikan itu pada tahun 2024. Itu ketika saya meminta Teh Yuniarti Chandra sebagai penasihat hukum RW membantu untuk proses perceraian. Karena 20 tahun loh disiksa sama suaminya begitu. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kok bisa 20 tahun gitu ya, dan baru ketahuan di masa saya gitu. Yang seharusnya sejak awal sudah ketahuan sebetulnya ya gitu. Nah, itu di situ peran RW itu di situ. Dia harus berani untuk melakukan langkah-langkah. Saya minta penasihat hukum untuk tangani, lalu juga kasus di RW 10 ini sekitar tahun 2023 muncul kasus yang luar biasa, itu kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan di RW 10. Nah, saya pun sama, saya minta penasihat hukum untuk menangani. Korban nih bagaimana nih? Jangan sampai terjadi korban menjadi orang yang menderita terus begitu. Itu juga saya minta penasihat hukum. Nah, penasihat hukum itu ya warga RW 10 itu tidak dibayar, ya, tidak dibayar itu. Mereka si penasihat hukumnya Teh Yuni ini itu bersedia menangani dengan pro bono, ya. Itu karena saya bilang, karena kalau kita bayar RW 10 bayar mahal bayarnya gitu. Tapi karena saya punya jejaring, saya punya network ya yang cukup bagus sebagai alumni Unpad, saya minta dan bersedia gitu. Itu yang penting. Sama juga ketika kasus urus San Sadikin, itu saya lakukan dengan network. Saya telepon wakil dekan fakultas kedokteran gitu. Itu karena dia senior saya telepon, saya alumni Unpad, saya telepon. Jadi networking is everything gitu ya. Network itu segala-galanya. Kalau nggak punya network nggak bisa kita nanganin kayak begitu ya. Dan juga kasus warung narkoba di RT 05. Anda bisa bayangkan di dekat tidak jauh dari masjid gitu ya, masjid ada orang jualan narkoba begitu kan ya, jadi di berbatasan ya, antara masjid tidak jauh itu ya artinya dekat ya dengan Masjid Ar-Rahim, ada warung yang jualan narkoba. Itu ketika saya mendapatkan pengaduan dari ketua RT 05, yang saya lakukan adalah saya memanggil Teh Yuniarti Chandra, penasihat hukum RW, tolong tangani ini. Intinya gimana caranya harus ditutup, karena ini urusannya dengan kepentingan warga, ya. Konsumennya warga juga. Nah, ini tutup. Teh Yuni itu pergi ke Polda Jabar, ke Polres Tabes Bandung. Itu nggak gampang urus begitu. Ya, kalau orang awam mungkin nggak bisa itu kayak begitu. Dan RW 10 itu satu-satunya RW yang berhasil menutup itu dengan cepat. Karena setahun setelah itu di daerah-daerah lain baru dilakukan penutupan. Tapi RW 10 itu bertindak cepat gitu. Itu kalau bukan karena saya meminta bantuan Teh Yuni untuk menangani masalah secara cepat, ya nggak akan mungkin tertutup ya. Nah, singkat cerita sebetulnya saya sebagai ketua RW itu wajib hadir di tengah masyarakat, harus selalu siap merespon keluhan warga RW 10 saat melihat permasalahan, dan sebagai ketua RW wajib hadir di tengah-tengah masyarakat dalam situasi kondisi apapun, dan tidak boleh sedikit pun menghindar dengan alasan apapun. Jadi nggak bisa sebagai ketua RW saya menghindar, itu mah bukan urusan saya, atau saya mah nggak mau tahu, bahwa saya nggak ngerti. Nggak bisa. Ketika saya jadi ketua RW, maka apapun kondisinya saya harus hadapi. Saya berada di posisi warga dan saya harus membela kepentingan warga, gitu ya. Itu paling penting, dan saya harus ada di tengah-tengah warga dalam kondisi apapun, jam berapapun begitu. Makanya telepon saya itu 24 jam. Saya pernah ditelepon oleh ketua RT 06 jam 3 subuh, saya angkat. Karena waktu itu ada warga yang meninggal dan harus segera diurus. Ya, tahun 2022 waktu itu. Lalu juga ada warga yang telepon saya, mahasiswa yang ada masalah dengan penerangan. Jam 2 subuh saya juga angkat dan saya datang juga. Intinya apa? Saya hadir, selalu siap merespon apapun. Itu kondisi yang mungkin saya lakukan sebagai ketua RW ya selama ini. Saya pikir itu yang saya lakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya coba lakukan yang gak sempat saya lakukan ya. Yang pertama, kalau saya terpilih lagi sebagai ketua RW, tentu saya ingin mewujudkan ada satu ide namanya Pasar Takjil RW 10. Pasar Takjil RW 10 ini sebetulnya kegiatan Ramadan yang berlaku setiap bulan, tapi lebih akan diformulasikan. Saya akan coba kemas lebih baik lagi, dan ini menjadi destinasi wisata barangkali setiap bulan Ramadan setahun sekali, di mana RW 10 menjadi
jadi destinasi wisata untuk kuliner Ramadan. Itu yang saya lakukan pertama. Yang kedua, saya ingin meluncurkan dan meluncurkan pasar kuliner RW 10 secara online. Jadi saya melihat banyak potensi di RW 10 itu warga yang berbisnis kuliner gitu, tapi belum secara khusus ada satu toko ya yang bisa Jadi saya ingin itu dilakukan dengan sistem online di mana RW menjadi administratornya. Jadi dia mengadministrasi semua. Jadi secara online tapinya gitu ya. Dan ini saya coba terobos ya, karena sekarang itu kan digitalisasi mau tidak mau kita hadapi. Membuka pasar kan tidak harus offline, harus ada tokonya, nggak perlu sebetulnya zaman sekarang itu. Toko nggak perlu kelihatan, tapi yang penting itu perputaran uangnya yang terjadi. Itu pasar online atau pasar kuliner RW 10 secara online. Yang ketiga, saya tuh ingin mewujudkan kegiatan ini juga setahun sekali di luar pasar takjil, itu kegiatan Keken RW 10. Keken itu adalah satu kegiatan kuliner sebetulnya di Kota Bandung yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Nah, ini penggagasnya itu adalah namanya Meizan atau Diningrat. Meizan ini adalah mahasiswa saya di ITB dan saya sudah bicara sama dia, kamu mau bantu nggak saya? Dia bilang siap bah, saya bantu. Dia juga bersedia melihat tempat sebagai sebuah upaya bagaimana RW 10 itu menjadi destinasi itu juga tidak hanya masalah destinasi, tapi saya ingin ini ada dampak ekonomi kepada warga di RW 10 begitu. Ya, jadi kegiatan RW 10 itu di mana sebetulnya orang datang ke satu event 1 hari atau 2 hari saja untuk berkulineria gitu. Nah, konsep saya itu adalah menggabungkan antara kuliner-kuliner yang besar dengan kuliner yang ada di RW 10. Jadi itu dimaksud dengan sistem jangkar istilahnya. Jadi yang besar-besar ini menarik nanti yang kecil-kecil yang mungkin dari RW 10 itu bisa ikut merasakan lah suasana kegiatan Keken itu. Kita bikin konsep yang bagus dan diharapkan minimal setahun sekali ada. Jadi kalau saya 5 tahun punya kesempatan menjadi ketua RW, mungkin selama 5 tahun itu atau 4 tahun itu juga ada lah ya, 1 tahun itu kuliner Keken itu. Dan targetnya adalah level RW, tapi sebetulnya bukan RW saja, tapi satu kelurahan gitu. Kenapa saya bilang Keken itu menjadi menarik? Karena di kita itu lingkungannya dekat mahasiswa. Mahasiswa itu kenal betul yang namanya Keken itu seperti apa. Saya adalah orang yang sering datang rutin ke acara Keken itu. Jadi saya tahu target marketnya mahasiswa sebetulnya ya. Itu juga salah satu potensi market yang bagus buat RW 10 untuk warga juga gitu ya. Yang berikutnya saya ingin membangun wirausaha yang berbasis ibu-ibu. Saya lihat banyak ibu-ibu di RW 10 itu perlu ditingkatkan aktivitas kapasitasnya maksud saya, kapasitasnya. Jadi wirausaha berbasis ibu-ibu itu ibu-ibu diberikan keterampilan terkait dengan apa yang ingin dilakukan, tapi tidak hanya standar. Jadi kalau misalnya ada yang kuliner, ada non kuliner, itu dilatih, lalu kita akan bantu dalam pemasaran. Jadi RW 10 itu menjadikan produk itu produk unggulan RW. Jadi RW itu ke depan itu punya toko gitu. Toko RW 10 kira-kira begitu ya. Yang dia menjual produk-produk unggulan dari warga RW 10. Targetnya ya bukan warga RW 10, sebab di luar RW 10 gitu. Saya sih punya target keluar gitu ya, bukan yang penting ada perputaran ekonomi lah begitu. Nah, yang berikutnya saya juga ide untuk membangun urban farming atau berkebun di tengah kota ya sebetulnya. Ini juga bagus sebetulnya. Kenapa? Kan saya dulu pernah inisiasi berbicara itu pada beberapa tahun yang lalu terkait dengan masalah urban farming di Cistulama. Kenapa? Karena di Dago itu kan ada hotel-hotel ya. Kalau kita bisa melakukan yang namanya urban farming, maka produk-produk sayuran itu yang segar-segar itu kita kerjasamakan dengan hotel. Kita jual ke mereka. Jadi kita supplier hotel. RW 10 jadi supplier hotel-hotel di sekitar Dago. Nah, pun kalau misalnya selain hotel, maka kita bisa buka yang namanya itu pasar sayur mayur RW 10. Jadi setiap panen kita buka, kita undang, kita buka, undang melalui media sosial, lalu kita sebarkan. Jadi orang bisa membeli. Nah, yang kalau bicara tentang urban farming itu atau berkebun kota, siapa yang berkebun? Ya warga sebetulnya dengan lahan yang ada berkebun gitu dengan cara hidroponik sebetulnya ya begitu ya di situ. Tapi kalau masif ya itu menjadi uang sebetulnya. Itu kan tidak juga membutuhkan banyak tenaga karena di lahan yang sempit sudah bisa jadi sesuai ininya. Itu bisa kita kembangkan lagi ke depannya ya dengan cara yang lain. Minimal itu sudah ada dan bisa dilakukan untuk kepentingan warga juga.
Dan keenam, saya ingin menambah jumlah titik CCTV sebanyak mungkin yang akan diajukan oleh saya melalui program PPPK ya. Menurut yang saya dengar, wali kota yang terbaru nih Kang Farhan itu menaikkan dana PPPK. Dan itu tentu juga kesempatan bagi RW 10 untuk mengajukan sebanyak-banyaknya CCTV agar bisa mengcover semua area di RW 10 yang saat ini belum tercover semua. Jadi kita bisa memantau semua hal yang ada di RW 10 ya, dengan maksud adalah keamanan, ketertiban juga di situ. Dan perbaiki infrastruktur berikutnya dengan cara bekerja sama langsung. Jadi kerja sama langsung begini, kita biasanya kan kalau perbaikan infrastruktur itu melalui musrenbang. Musrenbang itu contoh ya, menurut saya musrenbang itu tidak efektif. Tahun 2022 saya mengajukan, pertama kali jadi RW saya mengajukan ke melalui musrenbang itu adalah perbaikan drainase di RW 10 yang khusus bisa membantu mengurangi potensi banjir gitu. Sampai hari ini itu tidak terrealisasi. Maka menurut saya salah satu cara itu kerjasama langsung dengan dinas. Ya, jadi tidak dengan pola musrenbang kita datang ke dinas, kita mengajukan, kami minta ini. Nah itu yang akan saya lakukan. Karena saya punya pengalaman ketika sebelum jadi RW ya, sekitar tahun 2015, 2016, itu mengajukan perbaikan drainase di wilayah RT 07 di Cisto nomor 8, di mana drainase waktu itu kan parah. Saya datang dan presentasi di sana kepada dinas, dan waktu itu dinasnya mengatakan, waktu itu saya belum jadi RW ya, mengatakan bahwa Pak yang begini mah tuh nggak usah Bapak, cukup ketua RW dan RT saja datang ke kami. Ya, saya bilang ya nggak apa-apa lah, yang penting saya sudah mengajukan dan alhamdulillah berhasil kok. Sampai hari ini di RT 07 di nomor 8 drainasenya baik. Karena waktu itu saya turun tangan langsung. Nah apalagi sekarang saya jadi ketua RW, maka punya kesempatan lebih lah saya meminta agar kepada dinas itu memperbaiki infrastruktur yang lebih baik lagi lah di RW 10. Nah, yang lain menambah jumlah titik PJL karena masih banyak juga yang butuh penerangan ya di RW 10 agar keadaan RW 10 itu terang benderang, nggak seperti sekarang ada yang gelap, gulita gitu kan, itu juga berbahaya ya menurut saya sih ya. Jadi kita bisa dengan menambah beberapa titik dengan program PPPK berikutnya yang akan saya ajukan sebagai ketua RW, itu bisa membantu RW 10 menjadi lebih terang benderang. Dan berikutnya ada mendirikan minimal satu ruang kreatif ya di RW 10 itu untuk memberikan ruang bagi anak-anak dan pemuda-pemudi di RW 10 untuk aktivitas ekonomi kreatif ya, baik itu bikin konten, baik itu bikin menggambar segala macam. Ini tuh kegiatan kreatif itu penting loh Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar urusannya hanya menggambar aja. Oh enggak, sekarang itu orang bisa kaya raya kok jadi menggambar gitu kan. Orang bisa jadi kaya raya juga dari memfoto gitu ya, buat video segala macam. Itu yang ingin saya kembangin. Jadi bahkan ibu-ibu pun bisa kalau mau gitu ya. Jadi tidak untuk pemuda-pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau itu bisa. Jadi, ruang kreatif itu pentingnya di sana. Saya akan upayakan dan saya akan coba cari investor ya dengan jejaring saya baik nasional, baik internasional ataupun mungkin orang-orang yang mau beramal ya untuk modal itulah kira-kira. Selain juga saya juga secara pribadi tentu akan mencoba membantu dengan dana pribadi ya untuk bisa mewujudkan itu, walaupun nanti ada tambahan yang lain. Nah yang berikutnya adalah meningkatkan pelayanan Posbindu untuk lansia. Ini penting juga karena lansia itu di RW 10 cukup banyak ya. Jadi perlu ada pelayanan kesehatan untuk lansia. Khususnya saya mau kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi. Kemarin sudah ada realisasi awal. Saya sudah bicara dengan Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Saya kenal baik dengan profesor-profesor di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad dan saya sudah berbicara juga dengan mereka dan mereka siap membantu. Hanya tinggal memformulasikan saja kerjasama ini dan mudah-mudahan tidak hanya untuk lansia tapi juga untuk yang lebih lanjut lagi. Karena dokter-dokter gigi, calon dokter gigi juga butuh praktek ya, dan itu yang kita manfaatkan lah kerjasama itu. Itu mungkin yang yang bisa saya lakukan jikalau saya terpilih kembali ya sebagai ketua RW 10 selama 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah seperti saya di awal sudah sampaikan bahwa saya menjadi ketua RW itu lebih kepada persoalan rasa cinta saya ke Kota Bandung, ke Kota Bandung. Dan saya ingin berkontribusi secara positif. Bagi saya, jadi ketua RW itu bukan ajang atau ladang mencari uang. Bukan. Jadi ketua RW itu pengabdian. 100% sampai dikatakan pengabdian.
saya harus siap kapanpun saja. Siap waktu, walaupun saya berusaha mengatasinya karena saya juga punya kesibukan sebagai profesional, saya punya kantor, saya punya usaha sendiri juga. Tapi saya berusaha untuk lakukan itu. Lalu juga saya melihat bahwa selain waktu, tenaga, pikiran, jejaring networking saya manfaatkan untuk kepentingan warga, ya, agar bisa bermanfaat dan menjadi ketua RW itu, ya menurut saya di RW 10 Cisutulama Dago itu banyak hal yang bisa dilakukan. Ambil contoh saja, ini yang mungkin bisa dilakukan. Kita punya spot-spot yang bisa dijual sebetulnya. Contoh ada di RT 01 tuh ada gang panjang, itu bisa dijadikan spot untuk fotografi, itu bisa jadi uang juga tuh sebetulnya ya, untuk penghasilan bagi RW 10 ya, dan barangkali RT juga. Jadi intinya adalah bukan uang itu masuk ke uang kantong pribadi saya, tapi untuk ke kas RW. Karena kembali menjadi ketua RW itu bukan untuk mencari uang dan bukan ladang mencari uang, tapi ladang beramal dan berkontribusi positif untuk warga di mana tempat saya tinggal. Kalau untuk mencari uang bukan menjadi ketua RW. Saya alhamdulillah mempunyai usaha sendiri, dan usaha itu bisa memenuhi kebutuhan saya sebagai keluarga saya, dan juga saya berharap bahwa apabila saya dipercaya kembali oleh warga, ya saya akan berikan yang terbaik juga kepada warga. Jadi ibaratnya gini lah, dulu tuh saya tuh udah di atas sebetulnya gitu ya. Jadi udah di atas gitu. Karir saya tuh di tingkat nasional sebetulnya. Lalu ketika jauh ke bawah tuh jadi ketua RW tuh, teman-teman tuh sampai bilang, kamu ngapain sih jadi ketua RW? Kamu udah enak kok di atas berkarir sebagai profesional gitu, tingkat nasional, internasional bahkan. Saya bilang, ini pengabdian pada masyarakat, tidak kurang tidak lebih. Karena saya mencintai kota saya, dan saya harus berkontribusi positif untuk masyarakat. Dan titik tertinggi seseorang itu bagi saya adalah ketika dia bisa berbuat yang terbaik buat lingkungan dan masyarakatnya. Bukan hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi juga perhatikan masyarakat, lingkungannya semua. Saya pikir itu yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada warga ini dapat menjadi pengetahuan ya buat warga tentang apa sih latar belakang saya mau jadi ketua RW 10 Cisutulama ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.